Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Otobejo 81. Dan di sore hari ini Otobejo mau menanganin sebuah motor, jenisnya motor Yamaha Jupiter Jet, dan jenis motornya yang seperti apa ya, pokoknya Jupiter. Kalau di sini disebut Jupiter Robot, kalau di kampung namanya mungkin Jupiter Salib ya. Dan ini motor dari motor Purwokerto atau dari Banyumas mungkin sekitarnya. Dan yang pasti ini jenisnya platnya guys, plat R. Dan ini motor bermasalah, dalam seminggu ganti busi sekali. Bayangin, dalam seminggu sekali berarti dalam sebulan bisa 100.000 rupiah, bisa buat beli yang lain-lain. Nanti buat kedepannya biar nggak begini, langsung saja kita cek di TKP ya guys. Dan yang pasti ini bukan menggurui, dan ini motor dari Jakarta lalu ke sini, lalu mau buat ke Purwokerto ya. Jadi nanti kalau ada yang sobat YouTube punya bermasalah ganti busi setiap minggu atau dalam sebulan sering ganti busi, tolong disimak. Jadi biasanya masalah penanganannya jangan salahkan yang lain-lain, nanti tolong disimaknya. Yang pasti pada intinya aja langsung kita cek dulu, dihidupkan dan kita lihat businya seperti apa. Oke guys, tolong disimak aja langsung. Kita kontak guys, kita hidupkan. Oke, udah kedengarannya suaranya seperti ada klitik-klitik sedikit ya. Yang pasti ini kita lihat dari apa, di TKP kita lihat seperti ini ya motor. Kalau kita buka pala copnya dan dia mengeluarkan oli atau bekas basah oli ya. Yang pasti ini yang bikin mempengaruhi busi cepet mati ya. Dan ini yang jenis Jupiter Jet yang atau yang disebut Jupiter Robot ya. Kita cek kenapa bisa mati dan kita lihat dulu businya. Nah, businya seperti ini guys. Oke, seperti ini ya businya. Dan ini yang pasti bikin seminggu habis atau mati. Nanti kita cek, yang pasti nanti pada intinya kalau konten Otobejo tentang real ya, buat kedepannya, bukan buat mengakalin. Kalau buat mengakalin, buat apa kalau kedepannya nggak safety atau nggak awet, mendingan di kedepannya biar awet atau sampai tahunan. Penyakit pada Yamaha jenis robot biasanya ini nanti kita lihat sernya apa udah diganti atau ya, pokoknya nanti pada intinya aja kita buka bagian blok seher sampai head, kita servis full. Oke, kita nanti kasih tahu kenapa bisa begini. Oke guys, kita langsung buka dan nggak kita lihatkan. Teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Oke, jumpa lagi sobat YouTube. Dan ini udah keadaan kita bongkar dan pas banget baru selesai bongkar, hujan ya guys. Dan yang pasti ini udah kita lihat dan udah kita cek di TKP nya
dan masalahnya apa aja, kita langsung kasih tahu ya guys. Hujan nih guys. Wis, oke peng. Dan yang pasti tolong disimak yang masalah busi hitam dan tadi ada suara rada kasar di TKP. Kita kasih tahu yang pas ini keadaan berantakan dulu guys, karena bengkel kaki 5 nih modelnya. Dan sebelum menjerumus mana yang diganti, cek dulu kalau motor yang dari suara kasar ini sebenarnya dari stang seher ini udah lumayan parah ya, kanan kirinya parah, dan depan ke depan belakangnya sedikit kena ya. Yang pasti nggak bisa jamin ini nanti suara begitu halus atau rada kasar dikit ya guys. Dan yang kedua, ini tensionernya juga patah ya. Nah ini mudah-mudahan nanti mendingan, karena tensionernya atau karet ini cuman masalah patah ya. Dan yang pasti itu saja kalau buat bagian mesin bawah ya. Dan lanjut ke depannya, langsung lihat sehernya. Ini sehernya kalau kita lihat udah baret tipis ya. Kita cek dulu guys. Ini udah oversize 50 ya, berarti udah pernah ganti seher guys. Dan ini yang pasti udah ganti seher, dan ini ternyata juga baret halus ya di sini nih. Nah ini baret halus, jadi ini kompresinya atau kompresi depan lari ke belakang kalau blok sehernya baret. Kalau blok sehernya nggak baret, nggak mungkin, masih bisa ya dipertahankan atau ganti ring aja, biasanya seperti itu. Dan ini kalau ngelihat dari bloknya, sorry guys rada berisik, itu ada pada mandi hujan. Nah itu baret tipis, kelihatan nggak guys? Nah, karena baret tipis, kompresinya jadi masuk ke ruangan mesin belakang ya, jadi sampai lari ke filter, ke hawa, dari hawa larinya ke filter karena kompresinya berbalik ya. Dan airnya, olinya sisanya segitu guys. Itu dalam semingguan nggak ada setengah liter ya. Itu akibatnya begitu ya. Dan yang pasti setiap bongkar bagian seher, dicek bagian klepnya, dibuka dan dibersihkan, dilihat otek apa enggaknya ya. Jadi kalau otek, bosnya bermasalah atau klepnya. Itu saja bagian klep. Dan pelatuknya kalau kita lihat masih lumayan ya, atau masih bisa, karena ini nyesuaiin budget. Dan nokenasnya udah kemakan dikit. Ini kalau dari suara ngaruh ya, udah kemakan dikit, dan lahannya otek juga dikit karena sempat sering kehabisan oli ya guys. Jadi ngepeknya semua, jadi mesin kena dari mesin bawah sampai tengah dan sampai atas. Dan itu saja, mungkin bila kurang jelas bisa disimak lagi dan ditonton lagi. Dan pada intinya nanti ini kita mau quarter seher karena baret, biar kedepannya awetan. Dan yang bikin kadang main quarter
nggak awet, yang pasti stang sernya kalau mau bagus ini ganti karena udah oblak. Jadi kedepannya sehernya pun awet ya, jadi senyawa. Kalau ini otek begini sangat parah, ke depan belakangnya juga dikit itu, jadi suaranya kurang bersih dikit ya guys. Jadi cukup nanti kita langsung hidupkan saja atau kita pasang rakit, bawa bengkel bubut, kita belanjain spare partnya, lalu kita rakit dan kita bersihkan, lalu kita cek nanti gimana hasilnya. Busi jadi hitam enggak seperti ini, nanti yang pasti udah enggak lagi ya. Dan ini bukan menggurui, dan ini buat sobat YouTube yang bermasalah busi hitam atau cepat mati dalam seminggu, sebulan bisa menghabiskan 4 busi, itu saja ya. Nanti kita langsung belanja dan langsung ke bubut saja, dan nanti penutupannya langsung tunggu nanti ya guys. Oke. Lalu jumpa lagi, dan ini sambung ke yang masalah motor pada Yamaha Jupiter Robot yang sering terjadi dan pada umumnya penyakit ini. Jadi motor ini yang sering dikeluhkan pada motor ini dengan masalah makan busi dan motor rada kasar, dan yang pasti motor boros dan nggak bertenaga dan loyo. Dan pastinya ini bukan menggurui, dan ini hasilnya yang udah di quarter atau dibawa ke bengkel bubut. Dan ini bagian atas nggak kita ganti ya, dan masih yang bawaan kemarin sebelumnya ya. Jadi yang nokenas udah kemakan juga dikit, tapi nanti kita pasang juga karena biar dana minim dan motor masih kondisi lumayan. Dan yang pasti ini tetap keteng juga tetap cuman tensioner dan seher, dan yang pasti kunci buat nggak boros dan bertenaga bagian head ini yang kemarin keluar oli ya. Dari sini keluar oli, udah kita asal bersihkan, dan biar nggak begitu lagi harus disekir dan diganti sil-sil klepnya ya guys. Oke, nanti pemasangan nggak kita lihatkan, dan yang pasti pada intinya suaranya dan hasilnya biar kedepannya jos ya. Oke, lanjut nanti ya guys. Oke, jumpa lagi, dan itu yang suara hasil dirakit. Dan pada intinya emang rada kasar dikit bagian kopling ya, karena kita nggak bongkar bagian kopling. Dan mesin bawah masih lumayan, dan alhamdulillah masih ketolong. Dan yang pasti ini udah nggak bikin ngabisin mati busi lagi. Dan ini ya hasilnya, dalam seminggu ganti 1, berarti dalam sebulan ganti 4 busi. Dan yang pasti ini yang udah mati udah dicoba satu persatu,
sekarang masih bisa kepake atau masih bisa buat dipakai lagi busi ini. Nah, catatan busi ini masih ada api sedikit maupun konslet karena kompresi sebelumnya dan masalah sekiranya udah kurang normal, dan bagian lubang busi pun keluar oli dari sini ya, karena sebelumnya itu enggak lagi keluar karena dari sistemnya ya, yang udah dari seher atau boringannya yang udah baret atau bloknya udah linernya baret, dan seal clapnya udah parah juga ya. Dan yang pasti udah dikasih tahu sebelumnya itu permasalahannya di TKP, ditolong diliatin. Jadi masalah busi yang suka mati, jadi sobat YouTube atau kalian yang udah pernah ya mungkin udah paham pengalaman dengan busi mati. Jadi belum tentu diponis bagian karbu maupun dari pengapian. Jadi biasanya cuman masalah servis besar, atau yang pasti ya itu harus sering check up lah, karena ini mungkin udah kelamaan, historinya udah kelamaan, lelah, udah capek, dan akhirnya sering telat oli, akhirnya kena seher dan sejenisnya bagian atas ya. Jadi masalah itu saja, jadi nggak usah bingung buat sobat YouTube kalau umpamanya busi suka mati, berarti masalahnya hanya di bagian blok seher dan bagian head saja. Kalau mau diakalin mungkin bisa, cuman nggak, kedepannya nggak maksimal. Yang pasti pada intinya yaitu cara buat ngatasin Jupiter Jet yang model robot maupun salib motor Purwokerto yang masalah kasar atau makan busi dan kurang bertenaga, dan yang pasti boros BBM. Solusinya itu di videonya saya hanya ngasih tahu pada intinya aja dan ngasih solusinya aja ya guys. Jadi cukup ya, mungkin itu saja buat yang nonton channel Tobujo. Banyak-banyak terima kasih, dan saya ucapkan buat yang nonton biar sehat selalu dan teman-temannya, dan yang pasti buat saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Otobujo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.